Huang Yun gemetar. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, yang sebelumnya hanya ia rasakan dari leluhur Gunung Pan. Kini, pemuda ini juga memancarkan aura yang sama, membuatnya tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Ia ingin sekali berteriak, monster macam apa yang telah mereka provokasi. Ia bahkan pernah mengejar dan mencoba membunuh manusia muda ini, merobek pesawatnya, mencegatnya di tengah jalan. Baru beberapa hari berlalu, Chu Feng sudah berevolusi dan menjadi makhluk tingkat raja. Huang Yun mundur. Dengan satu kaki di tanah, hatinya dipenuhi ketakutan. Ia lebih takut daripada yang lain, karena dialah yang secara pribadi menyerang untuk membunuh orang tua Chu Feng. Bagaimana mungkin binatang aneh lain tidak takut ketika mendengar kata-katanya? Mereka semua terkejut. Bulu emas mereka berdiri tegak dan mengembang. Semuanya mundur. Aku tidak punya dendam dengan kalian, tapi kalian tidak hanya mencegatku, kalian juga mencoba membunuh orang tuaku. Sudah cukup. Apa itu klan Merak? Apa itu klan Musang? Kalian sudah melewati batas, menyakiti orang tuaku. Hari ini, aku akan merobek langit untuk kalian lihat. Aku datang untuk meratakan gunung dan menghancurkan benteng, menghapus garis keturunan kalian mulai sekarang. Chu Feng berteriak, menyatakan niatnya secara langsung. Seperti apa jalan di masa depan, ia tidak tahu. Tetapi ia yakin bahwa setelah pertempuran ini, jika ada yang ingin menyentuh kerabatnya lagi, mereka harus berpikir dua kali. Berani melibatkan orang tuanya, ia akan menginjak-injak seluruh klan dan memberikan peringatan paling menakutkan kepada binatang aneh yang kejam ini. Swoosh! Meskipun Huang Yun hanya memiliki satu kaki, ia tetaplah raja binatang semu. Ia tiba-tiba melesat seperti anak panah yang lepas dari busur. Kecepatannya sangat luar biasa. Ia ingin melarikan diri ke belakang gunung. Namun, kecepatan Chu Feng lebih menakutkan. Kali ini ia tidak menggunakan busur guntur agung. Busur itu sudah ia simpan di punggungnya, karena ia merasakan musuh kuat mendekat. Di udara, seperti guntur yang meledak, Chu Feng melintasi langit. Tidak ada bedanya dengan terbang, melampaui kecepatan suara. Udara di belakangnya meledak, mengeluarkan suara dentuman. Ketika ia mendarat, ia sudah melintasi hampir 200 meter di udara. Ia menginjak kaki Huang Yun yang tersisa dengan suara bang. Tubuh raja sangat menakutkan. Huang Yun menjerit, berguling. Jelas, kaki itu patah. Ia adalah seorang raja semu, tetapi di depan Chu Feng, ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia terlalu rapuh. Tidak hanya itu, semua batu biru yang menutupi tanah meledak. Tempat ini seolah-olah dilanda gempa bumi besar. Seluruh puncak gunung berguncang. Semua ini hanya karena Chu Feng melompat dan menginjak dengan keras. Itu mengguncang puncak gunung. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Chu Feng tidak langsung membunuh Huang Yun. Ia membiarkannya hidup, melemparkannya ke samping Kong Zuo. Binatang aneh lainnya benar-benar ketakutan setengah mati. Itu adalah Raja Semu, kedua setelah leluhur Gunung Pan, setara dengan Huang Xian, tetapi nasibnya begitu tragis. Tepat pada saat ini, cahaya merah menakutkan melesat. Cahaya pedang itu menembus debu dan langsung menebas. Cahaya dingin yang menusuk hati itu tampak membelah kekosongan, memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Chu Feng yakin bahwa jika pedang ini jatuh, ia mungkin bisa membelah puncak gunung. Ini adalah seni mengendalikan pedang yang legendaris, yang menurut legenda kuno dapat membunuh musuh dari jarak puluhan kilometer. Ia sudah bersiap. Pedang pendek hitam muncul di tangan kanannya, diayunkan dengan kuat, memancarkan cahaya hitam yang menakutkan di udara. Dang, percikan api beterbangan, kekosongan tampak runtuh. Pedang terbang seperti cahaya merah itu menghilang dengan suara swoosh. Kontak singkat itu, dalam sekejap mata, menghilang, dapat dikatakan datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Namun, gelombang kejut ini masih menciptakan gelombang besar tanah dan batu di tempat ini. Tanah di area ini hancur, batu-batu gunung hancur, dan pohon-pohon kuno roboh. Akhirnya, tempat itu menjadi sunyi. Chu Feng berdiri di puncak gunung, dengan ekspresi dingin, berkata, "Kau sudah datang sejak tadi, tapi tidak menyelamatkan keturunanmu, sungguh hati yang dingin." Saat berikutnya, kabut menyelimuti gunung. Tempat ini tiba-tiba menjadi berbeda, sinar matahari tertutup. Seluruh gunung diselimuti kabut dan awan, samar-samar. Bahkan Huang Yun dan Kong Zuo tidak lagi menjerit. Mereka semua tutup mulut. Mereka sangat gugup, leluhur Gunung Pan telah bergerak. Bisakah ia membunuh manusia itu dengan cepat? Chu Feng berdiri di tempat, telinganya mendengarkan, sementara matanya memancarkan cahaya dewa, ingin menembus kabut dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Pada saat yang sama, indera ilahinya terbuka, di dahinya, seolah-olah ada nyala api yang melompat. Itu adalah kekuatan spiritual yang melimpah yang meluap, menyapu ke segala arah. Waspada, leluhur musang tua ini benar-benar memiliki kultivasi yang mendalam. Ia bersembunyi di kegelapan. Dalam keadaan samar-samar, auranya ternyata ada di beberapa tempat, menciptakan ilusi. Terutama, pertarungan antara makhluk tingkat raja. Indera ilahi mereka seperti saling bertabrakan, sehingga sulit untuk mengunci lawan. Tiba-tiba, di belakang Chu Feng, cahaya merah melonjak. Hampir dalam sekejap mata,
cahaya itu mendekat, menebas ke lehernya, ingin memenggal kepalanya. Ini adalah pedang terbang merah, sebening kristal dan cemerlang, seukuran telapak tangan, tidak bisa dihancurkan, jauh melampaui kecepatan suara. Jika ia menunggu sampai mendengar suaranya untuk membalas, kepalanya pasti sudah jatuh ke tanah. Dang, saat Chu Feng berbalik, pedang pendek hitam sudah menebas, sekali lagi mengenai pedang terbang merah. Keduanya beradu disertai suara gesekan logam yang menusuk telinga. Di kejauhan, beberapa musang menjerit, karena gesekan dan tabrakan ini disertai dengan energi misterius, yang meluap setelah makhluk tingkat raja membuka belenggu. Di kekosongan, lapisan demi lapisan riak menyebar. Musang yang panjangnya beberapa meter itu berguling, menjerit, dan jatuh menuruni gunung. Swiss, cahaya merah menghilang lagi, masuk ke dalam kabut. Chu Feng memegang pedang pendek hitam, mengamatinya dengan cermat di depan matanya. Tidak ada lekukan, bilahnya tidak rusak, tetapi ia terkejut. Tubuh pedang merah lawannya sangat keras, tampaknya juga tidak rusak. Ia bahkan mampu menahan pedang pendek hitam itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Feng telah melakukan banyak eksperimen. Kecuali kotak batu di tubuhnya, hampir tidak ada materi yang dapat menahan pedang pendek hitam itu. Menarik. Mungkinkah itu pedang terbang kuno, yang sesuai dengan seni mengendalikan pedang Gunung Pan? Chu Feng tidak takut, malah menunjukkan ekspresi aneh. Ia tahu bahwa beberapa gunung dan sungai terkenal memiliki warisan, dan bahkan artefak kuno yang tertinggal. Ia sangat curiga bahwa pedang terbang merah itu muncul setelah terbukanya istana bawah tanah Gunung Pan. Kau memang luar biasa, menjadi makhluk tingkat raja di usia semuda ini. Saat itu, seorang lelaki tua keluar dari kabut tidak jauh. Ia mengenakan jubah kuning, wajahnya merona, rambut putih panjangnya berkibar, dan pupilnya berwarna emas pucat. Auranya halus, memiliki nuansa keabadian. Inikah leluhur Gunung Pan? Ia melanjutkan dengan mendesah. Aku hanya menjadi raja semu selama perubahan skala kecil 21 tahun yang lalu, dan baru sekarang aku menginjakkan kaki di ranah raja. Sungguh kerja keras. Di era pasca peradaban, telah terjadi beberapa perubahan misterius. Yang paling baru adalah 21 tahun yang lalu. Dan kemudian, ada perubahan besar di dunia saat ini. Leluhur Gunung Pan menggelengkan kepalanya dan mendesah, tampak lesu. Ia berjalan menuju Chu Feng, melewati kabut, dan bahkan tidak mengeluarkan pedang terbang. Boom! Dalam sekejap, Chu Feng bergerak ke samping, menembus batas suara, dan bergegas puluhan meter sebelum berhenti. Di tempat asalnya, cahaya merah menebas, dan dengan suara puff, ia membelah puncak gunung menjadi celah hitam besar, seolah-olah ingin membaginya menjadi dua. Kekuatan pedang terbang ini tak terbayangkan, sungguh menakjubkan. Memang musang, sifatnya licik dan kejam, kata Chu Feng. Orang tua itu tampak bersemangat dan awet muda, dengan aura luar biasa, tetapi ia sangat kejam. Apa yang disebut tubuh itu hanyalah bayangan, bukan tubuh asli, yang dimaksudkan untuk menipu Chu Feng. Tubuh aslinya menyerang dari belakang. Anak muda, kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Aku memintamu datang ke Gunung Pan untuk meminta maaf, tapi kau berani membunuh secara besar-besaran. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu dengan pedangku, kata leluhur Gunung Pan dengan dingin. Suaranya bergeser ke kiri dan kanan, mengganggu penilaian Chu Feng. Kali ini Chu Feng menangkap aura tubuh aslinya. Ia berlari di tanah, lalu langsung melompat, melintasi kekosongan sejauh 100 meter, dan menyerang ke depan. Seorang lelaki tua muncul, mendesak pedang terbang merah untuk menebas dan membelah Chu Feng secara horizontal dan vertikal. Kekuatannya menakjubkan. Cahaya pedang yang cemerlang menerangi seluruh puncak Gunung Pan. Setelah cukup dekat, Chu Feng langsung melancarkan tinju naga dan harimau. Jurus pamungkas dari 12 bentuk tinju singi, membombardir leluhur Gunung Pan. Tangan kanan Chu Feng memegang pedang pendek hitam, yang ia gunakan sebagai bentuk naga. Tangan kirinya membentuk segel harimau. Keduanya saling terkait, meledak dengan suara menderu. Udara meledak, mengeluarkan suara guntur, diikuti dengan suara oman harimau dan naga. Seekor naga dan seekor harimau muncul secara bersamaan di depan Chu Feng. Saat ia menyerang ke depan, momentumnya menakutkan. Inilah kekuatan seni bela diri kuno. Ketika tubuh manusia membuka belenggu, mereka dapat memancarkan kekuatan yang lebih menakutkan. Naga dan harimau benar-benar terwujud. Leluhur musang tua itu mendesak pedang terbang sambil mengeluarkan telapak tangan, melawan jurus pamungkas ini. Mereka terus bertukar pukulan. Sus! Pedang terbang merah melesat, hampir menebas leher Chu Feng. Ia mengelak ke samping, tetapi bahunya tersentuh, dan setetes darah menyembur keluar. Seni mengendalikan pedang, yang menurut legenda kuno dapat membunuh musuh dari jarak 50 km, memang menakutkan. Chu Feng menerima satu serangan. Bahunya terasa perih, dan darah mengalir. Namun, bentuk harimau di tangan kirinya juga menghantam leluhur Gunung Pan, membuatnya terhuyung-huyung, dan setetes darah keluar dari sudut mulutnya. Pertarungan para ahli tidak rumit, sederhana dan brutal. Mereka semua ingin melukai lawan pada saat pertama. Pertarungan makhluk tingkat raja sangat menakutkan. Jika raja semu terlibat, mereka mungkin akan berubah menjadi kabut darah. Chu Feng tidak berani ceroboh.
Ia awalnya ingin mengamati dan secara pribadi mengalami semua trik Raja Binatang, tetapi sekarang tampaknya sedikit kelalaian akan berbahaya. Kabut putih menyebar dari hidung dan mulutnya. Napasnya seperti naga, dan kemudian ritme napasnya berubah. Ia mengoperasikan teknik pernapasan khusus. Leluhur Gunung Pan ingin menjaga jarak dan menggunakan pedang terbang untuk membunuhnya dari jauh. Namun, Chu Feng mempercepat. Dengan kecepatan kilat, setelah menggunakan teknik pernapasan khusus, kekuatan dan kecepatannya melonjak satu tingkat. Kedua pedang bertabrakan. Chu Feng beberapa kali memukul pedang terbang merah dengan keras, membuatnya terlempar. Pedang terbang merah itu menebas, menghancurkan dinding batu di puncak gunung. Sus! Chu Feng mendekat, mengepalkan tinjunya, meregangkan tubuhnya, menyerang dengan ganas. Ia menyerang leluhur Gunung Pan sambil mempertahankan diri dari pedang terbang. Ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Pukulan beradu, pedang bertabrakan, energi misterius meledak. Guntur bergemuruh di sini. Suaranya sangat keras. Pada saat kritis, Chu Feng mengeluarkan raungan iblis banteng, tiba-tiba meledak, mengguncang pikiran lawan. Dalam sekejap mata ketika leluhur Gunung Pan sedikit linglung, Chu Feng bergerak cepat dan kuat. Jika pedang terbang tidak menahan, pedang pendek hitam di tangannya mungkin akan menusuk tubuh lawan. Meski begitu, setelah pukulan Chu Feng meledak, itu masih seperti gelombang yang dahsyat, menuangkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan suara bang, ia memukul leluhur Gunung Pan hingga terpental, membuatnya batuk seteguk darah. Setelah mendarat, tubuh leluhur Gunung Pan seperti rumput yang kuat, menempel erat ke tanah dengan ulet. Angin tinju tidak dapat mengenainya, dan energi misterius tidak dapat menembusnya. Setelah batuk seteguk darah, ia bersembunyi di tanah dengan wujud manusia. Kecepatannya sangat ekstrim. Dengan keempat anggota badan di tanah, ia langsung muncul beberapa ratus meter jauhnya dalam sekejap. Chu Feng mengikuti. Jejak tinju dan pedang pendek hitamnya terus menunjuk ke titik vital leluhur Gunung Pan. Satu melarikan diri dan satu mengejar. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Keduanya bergerak dengan kecepatan suara. Udara meledak. Semua batu gunung dan pohon raksasa di jalan, yang disentuh oleh tubuh mereka, semuanya hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa menahan. Kecepatan yang mencapai tingkat ini sangat menakutkan, dan tuntutan pada tubuh fisik sangat tinggi. Jika tidak, jaringan tubuh akan retak dan tidak akan mampu menahan sama sekali. Boom! Batu raksasa berwarna coklat setinggi lebih dari 10 meter dihancurkan oleh leluhur Gunung Pan. Batu-batu pecah bertebaran di udara. Ia terbang seperti rudal, menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang mengerikan. Ia merangkak di tanah, bergerak di permukaan untuk mencoba melepaskan diri dari serangan jarak dekat Chu Feng. Namun, Chu Feng menguncinya seperti bayangan. Akhirnya, ia melompat, menerkam ke depan. Pedang pendek hitam di tangannya menunjuk lurus ke jantung leluhur Gunung Pan. Pedang terbang merah tua yang melayang di sekitar musang tua itu meledak dengan cahaya cemerlang, seperti awan terbakar yang mewarnai seluruh puncak gunung menjadi merah. Itu terlalu mempesona. Dang! Tubuh pedang merah menebas pedang pendek hitam di tangan Chu Feng. Seluruh kekosongan bergemuruh tanpa henti, seperti guntur yang jatuh dari 9 langit, mengguncang puncak gunung ini. Kekuatan pedang terbang ini terlalu besar, cukup untuk meratakan puncak gunung. Jika Chu Feng bukan makhluk tingkat raja, bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan yang mengejutkan dunia ini? Puluhan atau ratusan binatang aneh biasa yang menyerang bersama-sama tidak cukup untuk menahan satu tebasan dari pedang terbang ini. Luka Chu Feng di pangkal ibu jarinya terasa panas, retakan muncul, dan darah merembes keluar. Namun, ia tidak marah. Sebaliknya, matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, dipenuhi harapan. Ia sangat menginginkan seni mengendalikan pedang. Jika ia membunuh leluhur Gunung Pan, ia mungkin akan mendapatkan warisan Gunung Pan. Pada saat itu, ia juga akan dapat mengendalikan pedang dan menyapu bersih musuh di segala arah. Benda ini praktis tidak dapat dihancurkan dan juga dapat membunuh musuh dari jarak puluhan meter. Itu sungguh terlalu menakutkan. Boom! Meskipun pedang pendek hitam terhalang, tinju Chu Feng telah menghantam, membombardir punggung leluhur Gunung Pan. Raungan harimau mengguncang langit. Seekor harimau ganas besar menerkam. Ini adalah bentuk harimau dalam tinju singi. Bahkan seorang ahli tinju tua yang berlatih tinju seumur hidup belum tentu dapat mewujudkan bentuk aslinya. Tetapi Chu Feng mahir dan menguasainya. Ia memahaminya secara menyeluruh. Pukulan ini kuat dan mendominasi. Sangat eksplosif. Leluhur Gunung Pan terpaksa berbalik tiba-tiba. Punggungnya menempel di tanah, terbang mundur. Kedua tangannya terus memukul ke atas, menetralisir jurus pamungkas bentuk harimau putih. Keduanya bertarung dengan sengit. Satu di atas, terus-menerus melayangkan tinju. Satu di bawah, terbang mundur menempel di tanah. Mereka bertabrakan dengan ganas. Angin tinju menderu, bahkan lebih memekakan telinga daripada guntur. Tanah di area gunung ini hancur, diinjak-injak oleh mereka berdua. Banyak retakan muncul di tanah. Semua pohon kuno meledak, tampak rapuh di depan makhluk tingkat raja. Puff! Musang tua itu batuk darah dalam jumlah besar. Di bawah serangan yang begitu cepat, ia sedikit tidak mampu menahannya. Ia berbalik dan berdiri. Hampir gila, meraung berulang kali.
Serangan tinju Chu Feng terlalu berat. Setiap kali ia memukul, ia mengeluarkan suara ledakan sonik yang menakutkan. Meskipun tidak ada kilat, itu lebih menakutkan daripada guntur yang jatuh. Setelah menembus batas suara, udara seolah meledak. Musang tua itu menghadapi krisis besar, terjebak di antara jajak tinju Chu Feng yang menakutkan. Meskipun sangat ganas, ia tidak dapat menahan badai serangan ini. Dalam pertarungan jarak dekat, darah merembes keluar dari hidung dan mulut leluhur Gunung Pan. Ia hampir tidak bisa bertahan, dipukul terbang seperti orang-orangan sawah. Darah berceceran, tubuhnya bergetar hebat, seperti ayakan. Seluruh daging dan darahnya bergetar, mencoba menetralisir jejak tinju Chu Feng yang menakutkan. Meskipun demikian, ia masih tidak tahan. Retakan muncul di permukaan tubuhnya satu demi satu. Ia akan dipukul hingga meledak. Bunuh! Chu Feng berteriak keras. Pukulannya menghantam daging, mendominasi tak terbatas. Ia seperti dewa iblis, mendorong maju sepanjang jalan, menekan lawannya. Leluhur Gunung Pan dipukul terbang lagi, menabrak dinding gunung di kejauhan. Dinding itu runtuh. Batu-batu besar bergulir kemana-mana, debu memenuhi udara. Tubuh fisik makhluk tingkat raja sangat menakutkan. Bahkan jika terluka parah dan dalam bahaya hidup dan mati, musang tua itu masih sangat menakutkan. Ia bangkit, mengguncang semua batu raksasa yang menimpanya. Mati! Chu Feng berteriak keras. Ia melayangkan satu pukulan lurus, yang seolah-olah akan mengguncang langit dan bumi, disertai dengan suara ledakan seperti guntur yang jatuh dari 9 langit. Udara bergetar. Kekuatannya luar biasa. Boom! Tubuh leluhur Gunung Pan bersinar. Gumpalan darah merembes keluar dari retakan di permukaan tubuhnya, berubah menjadi kabut merah yang menyelimuti dirinya. Kekuatan tingkat raja mendidih. Kekuatannya meroket. Musang tua itu berjuang mati-matian, jika tidak, ia mungkin akan mati karena pukulan tinju Chu Feng. Raja manusia muda itu terlalu garang. Boom! Keduanya bertabrakan, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah energi misterius yang bergejolak dan menyebar. Tempat ini dipenuhi dengan pasir dan batu yang berterbangan, seperti badai yang melanda. Batu-batu seukuran batu penggiling pun terangkat ke udara. Leluhur Gunung Pan terhuyung-huyung, mundur puluhan meter. Retakan besar muncul di tanah di bawah kakinya. Tanah gunung diinjaknya hingga hancur. Dapat dibayangkan kekuatan mengerikan apa yang baru saja ia alami. Selama pertukaran pukulan barusan, kedua pedang juga terus bertabrakan. Suara denting menusuk telinga, seolah-olah ingin membelah langit. Aura pembunuh memenuhi udara. Cahaya pedang menerangi seluruh puncak gunung. Chu Feng, kecuali bahunya yang berdarah, tidak terluka parah. Itu disebabkan oleh pedang terbang merah yang menyayat dan menebasnya. Permukaan tubuh leluhur Gunung Pan memiliki banyak retakan, yang disebabkan oleh guncangan jejak tinju Chu Feng. Itu hampir menghancurkannya. Kabut darah mengepul, mengelilinginya. Ia menggunakan teknik rahasia, menghabiskan esensi darah raja binatang tanpa mempedulikan biayanya, terus-menerus memberikan dirinya kekuatan. Jika tidak, ia tidak akan bisa menahan Chu Feng. Aku meremehkanmu, leluhur Gunung Pan berbisik, matanya dingin. Kau memintaku datang ke Gunung Pan untuk meminta maaf. Aku sudah datang, tapi bisakah kau menanggungnya? Chu Feng mendesak maju, auranya semakin kuat. Sosoknya jangkung dan tinggi, namun tidak kehilangan kekuatan. Tubuhnya jernih dan sempurna. Ini adalah tubuh fisik raja binatang yang menakutkan. Meskipun terlihat halus, ia mengandung kekuatan yang paling menakutkan. Boom! Pertempuran pecah lagi. Jejak tinju Chu Feng menjadi semakin menakutkan, menekan leluhur Gunung Pan sepenuhnya, memukulnya hingga terbang berulang kali, menyemburkan darah dari hidung dan mulutnya. Pada saat yang sama, kedua pedang juga saling beradu. Cahaya pedang menerangi puncak gunung, menjulang tinggi. Dari kejauhan, pemandangan itu sangat menakutkan, seolah-olah ada ahli pedang abadi yang tak tertandingi sedang bersaing. Leluhur Gunung Pan meraung ke langit. Tubuhnya bersinar. Darahnya mengepul lebih kuat, tetapi ia tetap tidak dapat menahan. Ia dipukul beberapa kali hingga menabrak dinding gunung. Jika bukan karena pedang terbang merah, ia pasti sudah diledakkan oleh Chu Feng. Meskipun demikian, ia masih bisa bergerak dengan kecepatan suara, membawa angin kencang, melompat di puncak gunung, secepat kilat, meninggalkan sisa bayangan satu demi satu. Apapun yang ia lewati hancur. Puff! Darah mengalir dari 7 lubang di kepala musang tua itu. Ia tampak akan segera tumbang. Chu Feng mendekat. Tetapi saat itu juga, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, kengerian yang tak dapat dijelaskan. Meskipun indera ilahi makhluk tingkat raja saling bertabrakan, ia masih merasa merinding. Ini menunjukkan masalahnya sangat serius. Seketika, ia mengoperasikan teknik pernapasan khusus lagi. Tubuhnya menegang. Dari firasat ada sesuatu yang salah, hingga pertahanan ekstrim, semuanya terjadi dalam sekejap, seperti kilatan listrik dan cahaya pagi, berlalu dalam sekejap mata. Bulu-bulu halus di sekujur tubuh Chu Feng berdiri tegak. Kepalanya sakit tak tertahankan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam pikirannya, membuat tubuhnya terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri tegak. Di udara, ada seekor musang emas yang tidak terlalu besar,
hanya sekitar 17 cm panjangnya, melayang di sana, mati-matian mencoba mengebor ke kepala Chu Feng. Jika bukan karena kewaspadaan Chu Feng yang cukup tinggi dan intuisi yang sangat tajam barusan, ia pasti akan terkena, diserang secara diam-diam oleh musang itu. Namun, meskipun demikian, ia masih menderita serangan yang menakutkan. Mati, aku sudah lama menahan diri karenamu. Leluhur Gunung Pan meraung. Tubuh aslinya menerkam, menyerang dengan gila-gilaan. Darah esensi tingkat raja meluap dari tubuh fisiknya, membakar menjadi cahaya merah, memberinya energi misterius. Ia menyerang Chu Feng mati-matian, memberikan kesempatan bagi musang emas yang terbentuk dari kekuatan spiritual di udara. Ini adalah kemampuan yang ia peroleh setelah membuka belenggu kedua, hampir seperti kekuatan supranatural. Ia menumbuhkan tubuh spiritual independen, seperti klon luar tubuh, yang selalu bersembunyi dalam kegelapan, siap untuk menerkam Chu Feng kapan saja, untuk merebut tubuhnya. Ini adalah jurus pamungkas musang tua itu, tetapi tidak mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, ia terus mencoba melumpuhkan Chu Feng, melawannya habis-habisan, dan tiba-tiba melancarkan serangan mematikan pada saat kritis. Chu Feng sebenarnya sudah waspada, karena ketika ia melakukan raungan iblis banteng ia pernah membuat leluhur Gunung Pan bingung secara mental. Saat itulah ia menjadi curiga. Ia tahu betul bahwa kekuatan spiritual garis keturunan ini luar biasa, jauh melebihi ras lain. Oleh karena itu, fakta bahwa teknik raungan iblis banteng dapat berhasil dengan mudah, tentu membuatnya terkejut. Musang tua itu selalu mendambakan tubuh fisik tingkat raja milik Chu Feng. Begitu ia memilikinya, bentuk spiritualnya yang independen akan memiliki tempat berlindung, memiliki tubuh yang nyata. Pada saat itu, ia akan mendapatkan tubuh fisik tingkat raja yang lain. Itu sama dengan dua raja, dan kekuatannya akan meroket. Bunuh! Leluhur Gunung Pan meraung, dengan gila-gilaan mendesak kekuatan spiritualnya. Musang emas kecil itu mati-matian mengebor ke kepala Chu Feng, ingin segera merasukinya. Enyahlah! Chu Feng berteriak keras. Meskipun kepalanya sakit tak tertahankan, kesadarannya sangat jernih. Ia mengoperasikan teknik pernapasan khusus. Cahaya putih, seperti kilat, dimuntahkan dari mulutnya. Pada saat yang sama, ia meraung keras, menggunakan tinju Raja Iblis Banteng, dan meledakkan raungan Iblis Banteng. Ini adalah metode serangan spiritual yang dapat melawan invasi indera ilahi. Leluhur Gunung Pan berteriak marah. Ia telah menahan diri begitu lama, hanya untuk membunuh secara mutlak pada saat kritis dan merebut tubuh fisik tingkat raja. Tetapi sekarang, ia merasa seolah-olah sedang menghadapi kulit tembaga dan tulang besi. Ia sama sekali tidak bisa mengebor ke dalam tubuh ini. Jika itu adalah raja binatang lain, tubuh fisik tingkat raja pasti sudah lama direbut. Musang tua itu memiliki kepercayaan diri. Kekuatan spiritualnya tak tertandingi dan sama sekali tidak dapat dilawan oleh binatang aneh lainnya. Tetapi sekarang, ia menghadapi masalah besar. Saat Chu Feng mengoperasikan teknik pernapasan khusus, tidak hanya energi misterius di dalam daging dan darahnya yang menyebar dan menjadi jauh lebih kuat, bahkan rohnya tampaknya bernapas dan melonjak. Pada saat ini, Chu Feng juga terkejut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa tubuh spiritual juga dapat bernapas. Dalam sekejap, nyala api putih perak meluap dari dahinya. Itu adalah kekuatan spiritual yang menyala-nyala, seolah-olah ingin membakar segala sesuatu. Musang emas kecil sepanjang 17 cm itu jatuh dari udara, berguling-guling, menjerit melengking. Musang yang unggul dalam kekuatan spiritual ini ternyata kalah. Ia terbakar dan terluka parah. Ia menjerit kesakitan, karena ia tahu bahwa momentumnya telah hilang, dan ia akan segera tamat. Api perak putih berdenyut di dahi Chu Feng, seolah-olah dewa bangkit. Tempat itu sangat menyilaukan, mewarnai seluruh tubuhnya dengan cahaya suci. Bunuh! Ia berteriak, dan bergegas maju dalam satu langkah. Api perak putih di dahinya sebagian terbang keluar. Itu adalah kekuatan spiritual yang paling murni, membakar musang emas itu. Musang itu menjerit, melarikan diri ke leluhur Gunung Pan, dan menabrak kepalanya dengan keras. Boom! Chu Feng menyusul, melancarkan pukulan, yang membuat leluhur Gunung Pan terpental ke samping. Tubuhnya dipenuhi retakan, darah berceceran, dan ia hampir hancur. Leluhur Gunung Pan menderita serangan balik dan sangat kesakitan. Jurus pamungkasnya yang hampir seperti kekuatan supranatural, yang diperoleh setelah membuka belenggu kedua, ternyata tidak efektif, dan ia sendiri yang menanggung konsekuensinya. Yang paling buruk, kekuatan spiritualnya terhambat, menyebabkan pedang terbang merah tua yang berputar-putar di sekitarnya kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Pedang itu tidak bisa lagi melindunginya. Chu Feng menyimpan pedang pendek hitamnya, melangkah maju. Saat ini, dahinya bersinar. Kekuatan spiritualnya penuh, dan di dalam tubuh fisiknya terkandung kekuatan tingkat raja yang sangat menakutkan. Keadaan sudah dipastikan. Saat Chu Feng melayangkan pukulan, leluhur Gunung Pan menjerit, dipukul terbang lebih dari 20 meter, menabrak dinding batu. Ia tertanam di dalam gunung, dan tempat itu retak. Anak muda, bagaimana jika kita sudahi sampai di sini? Aku bisa memberimu kompensasi. Leluhur Gunung Pan melunak, berjuang keluar dari dinding gunung. Tubuhnya sakit parah, dan mulutnya dipenuhi busa darah.
Membunuhmu sudah merupakan kompensasi bagiku, kata Chu Feng dengan tenang. Ia datang untuk meratakan gunung dan menghancurkan benteng. Ia ingin menunjukkan kekuatannya, menekan dan membunuh seluruh klan sendirian, memperingatkan mereka yang berani mencoba menyentuh orang tuanya. Kau harus tahu, aku adalah salah satu anggota aliansi di mana Raja Merak berada, kata leluhur Gunung Pan. Meskipun ia merendahkan diri, ada sedikit ancaman tersirat. Chu Feng melangkah maju dengan cepat, aura membunuh membara, berkata, kau berani mengancamku, persetan dengan aliansimu. Bahkan jika Raja Merak datang sekarang, aku akan tetap membunuhmu. Boom! Dalam sekejap, setelah melangkah maju, ia melayang ke udara, melintasi kekosongan sejauh 200 meter dan tiba di dekatnya. Itu tidak berbeda dengan terbang. Leluhur Gunung Pan meraung. Kedua pupilnya memancarkan cahaya keemasan. Ia membakar darah tingkat raja tanpa mempedulikan biayanya. Energi misterius yang dilepaskan setelah membuka belenggu di tubuhnya mendidih. Ia berjuang mati-matian melawan Chu Feng. Selama ada peluang sekecil apapun, ia harus bertahan dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Chu Feng berada pada keunggulan absolut, ia tidak sedikit pun mengendur, melainkan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia telah menggunakan tinju Raja Iblis Banteng, yang paling ia kuasai. Kekuatan menakutkan menyebar. Ini adalah tabrakan yang paling langsung antara makhluk tingkat raja. Jejak tinju Chu Feng sangat mendominasi. Leluhur Gunung Pan tidak dapat menahannya. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Ia tampak tidak bisa bertahan lagi. Chu Feng melayangkan pukulan. Kedua lengan musang tua itu mati rasa karena hantaman dan tidak bisa diangkat. Dadanya terbuka lebar, dan kemudian itu dipukul hingga cekung ke dalam dengan satu pukulan. Dengan suara puff, darah berceceran, dan dadanya tembus, berlubang. Leluhur Gunung Pan menderita luka parah, terlempar puluhan meter. Ketika ia jatuh ke tanah, ia berubah menjadi musang dengan bulu emas. Chu Feng memaksanya kembali ke wujud aslinya. Ia tidak terlalu besar dibandingkan dengan binatang aneh lainnya, hanya sekitar 1,6 meter panjangnya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah-olah terbuat dari emas murni. Sepasang matanya bersinar seperti matahari kecil. Ia merasakan kematian mendekat. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bertarung mati-matian melawan Chu Feng. Naluri primalnya menjadi lebih kuat saat ini. Ketika ia melepaskan segalanya, bertarung seperti binatang yang terpojok, kekuatan musang tua itu meroket. Ia benar-benar pasrah, melolong gila-gilaan, melepaskan serangan spiritual. Ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, bergerak dengan kecepatan ekstrim, bertarung sengit dengan Chu Feng. Chu Feng bersiap dengan serius. Binatang yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Ia mengoperasikan teknik pernapasan khusus. Bahkan tubuh spiritualnya bernapas. Api perak putih berdenyut di dahinya. Ia menahan erosi kekuatan spiritual yang meresap kemana-mana, dan kedua tinjunya bersinar, ditutupi oleh energi misterius, membombardir ke depan. Musang tua itu tidak tahan. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak dapat menahan pemuda yang seperti dewa perang itu. Kekuatan mengerikan itu memukulnya terbang ke samping. Chu Feng berada pada keunggulan absolut. Sekarang ia terus maju selangkah demi selangkah, menghancurkan segalanya. Raja binatang itu dipukul terbang seperti orang-orangan sawah, sementara kedua tinjunya sendiri bersinar, seperti tanduk Raja Iblis Banteng yang tajam. Hanya dalam waktu singkat, Chu Feng telah melayangkan 6 atau 7 lubang darah di tubuh musang tua itu. Semuanya ditembus oleh jejak tinju, beberapa tembus dari depan ke belakang. Musang tua itu menjerit. Ia belum pernah terluka separah ini. Ia merasakan aura kematian mendekat. Ia melolong, sangat tidak rela. Ia melepaskan segalanya, bertarung mati-matian, tetapi tetap tidak dapat menahan manusia muda ini. Ia adalah raja binatang yang telah memutus dua belenggu, melepaskan energi misterius yang lebih menakutkan. Ia seharusnya jauh lebih unggul dari manusia muda ini. Tetapi sekarang, ia tidak hanya kalah, tetapi juga memiliki perbedaan yang cukup besar. Pada tingkat raja, setiap kali belenggu diputus, kekuatan dan kecepatan akan melonjak, dan evolusi super akan terwujud. Inilah bagian yang paling menakutkan, ditambah dengan kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa yang diperoleh, itu membuat raja binatang semakin kuat dan tak tertandingi. Musang tua itu telah memutus dua belenggu, yang berarti ia telah mencapai satu evolusi super lebih banyak daripada Chu Feng, tetapi ia tetap kalah. Baik kecepatan, kekuatan, maupun fisiknya jelas berada di bawah Chu Feng. Chu Feng melancarkan dua pukulan tinju berturut-turut, memukul musang tua itu terbang ke udara. Dua lubang darah lagi muncul di dada dan perutnya, menembus dari depan ke belakang. Musang tua itu putus asa. Kemampuan yang ia peroleh setelah membuka dua belenggu semuanya terkait dengan pikiran, tetapi tidak efektif melawan Chu Feng. Aku tidak rela, aku raja binatang. Bagaimana aku bisa mati di tangan manusia muda sepertimu? Ia meraung dengan marah. Namun, ini tidak mengubah hasilnya. Chu Feng berteriak keras, lengan kanannya bersinar. Cahaya perak menyembur keluar dari tinjunya, seperti api, dan juga seperti kilat, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan dan terbang keluar. Musang tua itu dipenuhi rasa takut di matanya. Setelah dipukul oleh tinju ini, ia terpental sangat jauh,
dan kemudian dengan suara boom di udara, ia meledak. Seorang raja binatang pun gugur, tubuhnya hancur berkeping-keping, mewarnai puncak Gunung Pan menjadi merah. Pada saat ini, kabut di Gunung Pan menghilang. Itu adalah kabut yang diciptakan oleh musang tua itu sebelumnya untuk membingungkan dan mengganggu pikiran orang. Cahaya matahari jatuh, menyinari Chu Feng, bahkan helai rambutnya bersinar. Sosoknya tinggi, tubuhnya jernih dan sempurna, tetapi tubuh tingkat rajanya mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat ini, ia seperti dewa perang. Di kejauhan, Huang Yun dan Kong Zhuo pucat pasi, sudah ketakutan setengah mati. Di mata mereka, itu hanyalah seorang raja iblis, yang secara brutal meledakkan raja binatang sekuat leluhur Gunung Pan. Keberadaan macam apa ini? Namun, ia sangat muda, dan ia adalah manusia. Mereka tidak berani percaya dan tidak dapat menerima pemandangan di puncak gunung yang membuat mereka terkejut. Raja binatang berdarah, dan akhirnya gugur. Pertempuran tingkat Raja Gunung Pan telah berakhir. Tidak, ini tidak benar. Suara Huang Yun bergetar. Tubuhnya gemetar. Leluhur Gunung Pan telah dihancurkan. Bagaimana mungkin mereka bisa terus hidup? Chu Feng berjalan ke kejauhan, mengambil sebuah bungkusan, dan mengeluarkan satu set pakaian untuk dikenakan. Selama pertarungan barusan, ia dan musang tua itu sama-sama melampaui kecepatan suara. Jangankan pakaian biasa, bahkan tubuh fisik pun menanggung gaya sobek yang sangat besar. Setelah itu, Chu Feng memanggul seikat anak panah besi, lalu memegang busur guntur besar, membidik ke bawah gunung. Dimanapun indera ilahinya lewat, musang yang masih ada di Gunung Pan tidak bisa bersembunyi. Semuanya ditangkap jejaknya. Kemudian, anak panah besi satu demi satu terbang dari puncak gunung, membawa aliran listrik, mengguncang gunung terkenal di utara ini. Puff! Di bawah Gunung Pan, binatang aneh satu demi satu mati. Musang sepanjang beberapa meter, beberapa di antaranya telah berubah wujud dan dapat berbicara bahasa manusia, sementara yang lain mengeluarkan raungan binatang yang sangat menakutkan. Chu Feng membunuh satu dengan satu panah. Puluhan anak panah besi terbang. Setengah dari musang yang bermutasi di garis keturunan Gunung Pan segera musnah. Ada sebagian kecil yang sudah melarikan diri sejak lama. Saat itu, meskipun mereka percaya bahwa leluhur klan pasti akan menang, mereka masih takut mati dan menyelinap ke kejauhan. Chu Feng turun gunung, mencari di pegunungan terdekat dengan mengandalkan indera ilahinya, menembak dan membunuh musang satu demi satu. Ketika ia melewati beberapa desa, amarahnya membara. Selama hari-hari ini, semua desa di dekat Gunung Pan kosong. Banyak orang melarikan diri, dan mereka yang tertinggal dibantai, menjadi makanan bagi klan musang. Chu Feng mengejar, tidak ingin melepaskan satu pun. Pada akhirnya, ia menembak dan membunuh total lebih dari 90 musang yang sudah berevolusi, dengan panjang bervariasi dari beberapa meter hingga lebih dari 10 meter. Hampir 100 anak panah besi habis. Ketika Chu Feng kembali ke Gunung Pan lagi, Kong Zhuo dan Huang Yun menatapnya, seolah-olah mereka sedang menghadapi Raja Iblis, gemetar ketakutan. Pada awalnya, kedua orang inilah yang pertama kali bersekongkol, menuntut agar Chu Feng datang ke Gunung Pan untuk meminta maaf, mempermalukannya. Mereka tidak pernah menduga bahwa Chu Feng benar-benar berani datang, dan sendirian meratakan Gunung Pan, menindas dan membunuh seluruh klan. Bahkan Raja Binatang di sini dibunuh olehnya. Ini mengerikan. Puff! Chu Feng memegang pedang pendek hitam, menebas beberapa kali, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk menyerang selamanya. Ia menghubungi Lutong, berkata, "Pak Tua, aku sudah meratakan gunung dan menghancurkan benteng." Hanya dengan kalimat ini, Lutong terkejut. Ia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun ia sudah menduga dan berspekulasi, ketika itu benar-benar terjadi, ia merasa itu luar biasa. Chu Feng benar-benar menentang langit. Satu orang menaklukkan gunung terkenal, menindas seluruh klan, dan membunuh Raja Binatang Tua. Betapa hebatnya prestasi ini. Chu Feng memberitahunya bahwa hanya tersisa 2 binatang aneh yang ia janjikan untuk diberikan kepada laboratorium. Sisanya semuanya musnah. Lutong tertegun lagi. Ia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Di Gunung Pan, Chu Feng menemukan pedang terbang merah tua di tumpukan puing. Panjangnya hanya sebesar telapak tangan. Seluruh tubuhnya merah cerah, jernih dan berembun, sangat indah. Ia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi setidaknya pedang pendek hitam bertabrakan dengannya ratusan hingga ribuan kali, dan tidak meninggalkan bekas apapun di atasnya. Pedang itu tidak dapat dihancurkan, hanya sebesar telapak tangan. Ini adalah pedang terbang yang sebenarnya. Chu Feng yakin, mustahil ini ditempa atau diasah oleh musang tua itu. Ini adalah artefak kuno yang misterius. Pedang itu tidak hanya keras dan tajam, tetapi juga sangat indah, merah cerah dan tembus pandang, jarang terlihat di dunia. Sungguh barang yang bagus, puji Chu Feng.
Hatinya membara saat ia berjalan menuju belakang gunung. Ia sangat ingin mendapatkan seni mengendalikan pedang yang mengejutkan dunia itu, karena kekuatan serangannya sungguh luar biasa, jauh melampaui metode konvensional. Chu Feng yakin bahwa begitu ia menguasai seni mengendalikan pedang, kekuatan tempurnya akan melonjak drastis. Di dunia luar, situasinya tidak tenang. Di mata orang-orang, klan Merak dan garis keturunan Gunung Pan memberikan tekanan bersama, dan situasi Chu Feng sulit. Bagaimana membuat pilihan adalah masalah yang sangat pelik. Apa yang harus Chu Feng lakukan? Dia harus menghindari badai. Tidak ada yang memalukan dalam hal ini. Aku pikir ini adalah strategi terbaik. Beberapa orang sedang berdiskusi. Selain Lutong, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Chu Feng sendirian telah menaklukkan gunung terkenal. Bahkan konglomerat besar pun sama sekali tidak menduga bahwa perubahan yang mengguncang surga telah terjadi di Gunung Pan. Di belakang gunung, bunga persik merah dan pohon willow hijau tumbuh subur. Tempat itu seperti surga tersembunyi. Berbagai bunga dan pepohonan tumbuh subur. Kuncup bunga yang hampir mekar berkelompok-kelompok. Embun putih berkilauan di atas daun bunga, dan gumpalan kabut putih yang tidak sepenuhnya menutupi sinar matahari keemasan melayang dengan anggun di sini, seperti bidadari yang menari, menambah sentuhan kemurnian. Pavilion dan teras bertaburan di antara air terjun dan mata air yang mengalir, terletak di samping jembatan kecil dan sungai. Chu Feng berdiri di sini, mengagumi keindahan yang terpantul seolah-olah dari gulungan lukisan. Setiap napasnya dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan, menenangkan pikiran dan raga. Ini adalah tempat yang bagus untuk kultivasi. Ia berhenti sejenak, lalu melewati belakang gunung yang rimbun dengan pepohonan, tiba di tanah suci yang lebih hidup. Gunung Pan jelas bukan tempat biasa. Jika tidak, leluhur Musang Tua tidak akan dapat membuka dua belenggu tingkat Raja Binatang, dan mempraktikkan seni mengendalikan pedang. Pohon aneh. Chu Feng melihat beberapa pohon kecil yang luar biasa, yang berakar di taman berpagar di depan. Tempat ini adalah inti dari Gunung Pan, tempat tumbuhnya tanaman misterius yang dapat menyebabkan evolusi manusia dan binatang. 1, 2. Chu Feng cukup terkejut. Ada 5 pohon kecil misterius di sini. Adapun rumput aneh, tak perlu dikatakan lagi, tidak kurang dari 50 rumpun, segar dan lembab, seolah-olah diukir dari batu giok. Apakah ini esensi spiritual yang dipelihara oleh gunung terkenal? Ia menghela napas. Sangat luar biasa menemukan satu di tempat lain, tetapi di pegunungan terkenal, ia dapat menemukan satu area, seperti kebun obat abadi yang tak ternilai harganya. Bagi orang biasa, ini memang bisa disebut obat abadi, karena buah yang dihasilkan di tempat ini dapat memungkinkan orang untuk berevolusi menjadi manusia super dengan kekuatan luar biasa dalam waktu singkat. Sebagian besar pohon kecil itu tingginya 60–90 cm, berwarna-warni, dan sangat cerah. Salah satunya relatif istimewa, tingginya hampir 2 meter, seluruhnya merah cerah seperti batu giok, bahkan daunnya merah seperti giok api, bisa dianggap sebagai pohon besar. Chu Feng menduga bahwa leluhur Musang Tua dapat membuka 2 belenggu karena pohon ini. Yang lain seharusnya tidak memiliki efek sebesar itu. Sangat disayangkan, tidak ada buah yang tersisa di semua pohon aneh itu. Semuanya telah dipetik bersih. Chu Feng tidak menyesal. Dengan 1 raja binatang, 2 raja binatang semu, dan hampir 100 binatang aneh di Gunung Pan, akan aneh jika buah-buahan itu masih tersisa. Mereka pasti sudah lama habis dikonsumsi. 2 dari puluhan rumput aneh itu masih berbunga, menyebarkan aroma yang menyegarkan. Chu Feng berjongkok, mengoperasikan teknik pernapasan khusus, dan mencoba menyerap serbuk sari. Namun, setelah beberapa saat, ia kecewa. Rumput aneh tingkat ini tidak berpengaruh padanya. Sebenarnya bisa diduga, setelah ia menjadi makhluk tingkat raja, tanaman yang umumnya dapat meningkatkan evolusi manusia tidak lagi berguna baginya. Hanya pohon besar merah cerah yang tingginya hampir 2 meter itu yang berguna baginya, tetapi sekarang kosong. Ia hanya bisa menunggu tahun depan. Inilah manfaat dari gunung-gunung terkenal. Semua tanaman dapat tumbuh lagi, berbunga, dan berbuah di tahun berikutnya, tidak terbatas pada satu kali. Mengapa konglomerat besar mati-matian menyerang gunung-gunung terkenal di dunia, menumpuk darah dan mayat untuk menduduki salah satunya? Itu karena alasan ini, ingin menjadikannya sebagai fondasi mereka. Selama mereka menguasai gunung terkenal, mereka dapat memastikan bahwa anggota mereka terus berevolusi, dan pada akhirnya menjadi warisan yang tidak akan pernah terputus. Di mana istana bawah tanahnya? Chu Feng mencari. Ia sudah tahu dari Huang Xiaoxian, bahwa tempat warisan Gunung Pan ada di belakang gunung. Namun, ia mencari ke seluruh tempat itu, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tidak ada bayangan istana bawah tanah, ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di daerah pegunungan yang lebih jauh, kabut berputar-putar, dan ada benda besar yang menjulang, berdiri di sana, samar-samar terlihat. Chu Feng tidak takut. Ia bahkan telah membunuh Raja Binatang yang telah membuka 2 belenggu. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Ia melangkah maju. Pohon raksasa, hatinya tersentak.
Bayangan besar di kabut itu adalah pohon besar yang menakutkan, berakar di kaki gunung, tetapi menjulang ke udara. Tingginya mencapai 800 meter, dengan cabang dan daun yang lebat, sangat subur. Daunnya seperti batu giok biru, memancarkan kilau. Yang paling penting, tempat ia berakar benar-benar retak. Terlihat jelas ada istana bawah tanah di sana, tampak tua dan memancarkan suasana kuno yang penuh sejarah. Chu Feng sangat gembira, ia akhirnya menemukannya. Namun, pohon kuno ini terlalu besar. Berakar di sana, selalu ada perasaan ada sesuatu yang salah, sedikit berbahaya. Chu Feng yakin, inderanya tidak salah. Ada kehendak yang tersembunyi di dalam pohon itu. Ia sudah tahu dari istana Yusu bahwa ketika perubahan langit dan bumi dimulai, negara menggunakan banyak rudal untuk membersihkan tanaman di luar angkasa, serta tanaman merambat raksasa yang menutupi langit. Aku datang ke sini hanya untuk masuk ke istana bawah tanah. Tidak ada maksud lain, kata Chu Feng, terlepas dari apakah pohon itu bisa mengerti. Keheningan, pohon raksasa itu tidak menunjukkan kelainan. Chu Feng melangkah maju, mendekati istana bawah tanah. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Ia mendongak tajam. Seluruh pohon bergerak. Beberapa cabang bergoyang hebat. Kemudian, beberapa buah jatuh, memancarkan cahaya cemerlang, menghantam ke arah Chu Feng. Pohon kastanya, Chu Feng terkejut. Ia tidak memperhatikan sebelumnya. Cabang dan daun pohon raksasa setinggi 800 meter itu lebat. Semua buah tersembunyi di balik daun, dan baru terlihat sekarang. Ada apa ini? Chu Feng mundur dengan kecepatan ekstrim. Buah-buah itu bukanlah kastanya yang biasa dilihat. Ada kulit berduri yang membungkusnya. Banyak orang suka makan kastanya, tetapi mereka belum pernah melihat kulit berduri yang menyerupai landak ini. Benda ini tajam seperti jarum, dapat dengan mudah menusuk daging. Buah yang jatuh di udara terlalu besar. Masing-masing panjangnya mencapai 9 meter, seluruhnya berwarna keemasan, seperti landak raksasa yang jatuh. Boom! Selain itu, buah-buah itu meledak di udara. Suara ledakannya sangat besar. Duri emas yang padat berdesing dengan kecepatan ekstrim, menembus kekosongan dan menuju ke arah Chu Feng. Chu Feng mundur dengan kecepatan supersonik dan terkejut menemukan bahwa duri emas itu panjangnya lebih dari setengah meter. Bahkan ada yang lebih dari 1 meter. Semuanya mencapai kecepatan suara, menembus batas suara, sangat menakutkan, seperti tombak pendek emas yang beterbangan. Suara duri yang beterbangan itu sangat padat. Chu Feng berhasil mundur, menghindari duri emas yang ditembakkan di udara. Kekuatan duri emas itu terlalu menakutkan. Mereka dengan mudah menembus batu setinggi beberapa meter, meninggalkan lubang hitam di tanah. Jika ada binatang aneh biasa di sini, mereka pasti akan tertusuk dalam sekejap. Setelah buah hancur dan duri emas terbang, kastanya yang sebenarnya juga jatuh. Masing-masing seukuran tempat tidur, jatuh di tempat Chu Feng berdiri sebelumnya. Boom! Terdengar suara ledakan yang sangat besar. Permukaan tanah hancur. Batu-batu beterbangan, berhamburan ke segala arah. Setiap kastanya seperti bom berat, dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Chu Feng berdiri di kejauhan, ternganga. Apakah ini masih pohon kastanya? Ia tidak bisa mempercayainya. Ini keterlaluan. Butuh waktu lama baginya untuk sadar. Ada apa ini? Setelah perubahan langit dan bumi, bahkan pohon kastanya tua pun menjadi begitu jahat. Aku tidak peduli kau ini apa. Jika kau berani menghalangi jalanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan, aku akan memotong semua akarmu. Chu Feng mengancam. Bagaimanapun, ia harus masuk ke istana bawah tanah itu untuk mendapatkan warisan Gunung Pan. Karena seni mengendalikan pedang dapat melipat gandakan kekuatannya, ia tidak boleh melewatkannya. Seluruh tubuh Chu Feng bersinar, terutama lengan kanannya. Energi perak putih yang dilepaskan setelah memutus belenggu menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Terutama ketika ia mulai mengoperasikan teknik pernapasan khusus, tubuhnya segera mengandung energi misterius yang lebih besar, yang meningkat pesat. Chu Feng mendesak maju, membuat suara di mulutnya, mengancam dan memperingatkan pohon kuno itu. Namun, ketika ia mendekati bawah naungan pohon, pohon raksasa itu menyerang lagi. Cabang dan daunnya bergoyang. Lebih dari selusin buah jatuh dari udara, lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, duri emas ada di mana-mana di tempat ini, melesat. Pemandangan itu terlalu menakutkan. Raja Semu pun tidak akan bisa menahannya dan kemungkinan besar akan terbunuh. Sebab, duri emas itu terlalu keras, tidak bisa dihancurkan, dan melampaui kecepatan suara. Chu Feng marah. Setelah membunuh Raja Binatang, masih ada pohon raksasa yang melawannya. Ia menyerang tanpa menahan diri, menggunakan tinju Raja Iblis Banteng, dan mendorong kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa, yang diperoleh setelah membuka belenggu di tangan kanannya. Diiringi dengan raungan samar banteng liar purba, seberkas cahaya melesat, mengguncang semua duri yang lebih keras dari baja hingga hancur. Chu Feng bergerak, melintas di udara, tidak ada bedanya dengan terbang nyata. Setiap kali ia melesat sejauh 2 hingga 300 meter, sedikit menginjak tanah, lalu terbang lagi. Ia menggunakan indera ilahinya yang kuat untuk menghindari duri yang memenuhi langit, serta bom raksasa. Ia berteriak, bahkan Raja Binatang di tempat ini telah kubunuh. Kau bersikeras melawanku, maka matilah. Apa? Musang tua itu mati?
Pohon kastanya itu mengeluarkan kesadaran yang kabur, tampaknya sangat terkejut. Kemudian, tanah bergemuruh. Beberapa akar tercabut dari tanah. Pohon itu meluncur di tanah, bergegas menuju kedalaman pegunungan. Chu Feng terkejut. Ia telah bergegas ke lokasi istana bawah tanah, tetapi pohon kastanya itu melarikan diri. Pohon itu bahkan dapat mencabut akarnya dan meluncur di sepanjang pegunungan. Chu Feng mengabaikannya. Ia bergegas ke istana bawah tanah sesegera mungkin. Seni mengendalikan pedang terlalu penting. Ia tidak boleh kehilangannya. Ia ingin menyelidiki terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ia mengerutkan kening. Istana bawah tanah itu tidak besar, sederhana dan kuno. Ada ranjang batu, kursi batu, dan bantal batu, tetapi tidak ada ukiran. Ia tidak menemukan seni mengendalikan pedang. Swoosh! Detik berikutnya, Chu Feng bergegas keluar dari istana bawah tanah dan mengejar pohon kastanya. Ia melintasi udara dengan kecepatan supersonik, menginjak puncak gunung dan batu raksasa, melewati semua jenis pohon besar. Manusia, apa kau ingin memusnahkan kami semua? Aku akan melawanmu sampai mati. Pohon kastanya setinggi 800 meter itu meluncur. Ukurannya terlalu besar. Mustahil ia tidak meninggalkan jejak yang jelas. Oleh karena itu, tidak mungkin ia bisa lolos dari pengejaran. Ia meraung. Buah yang jatuh kali ini tidak sesederhana sebelumnya. Hanya ada satu, yang hampir transparan. Buah itu mencapai kecepatan suara saat jatuh. Ketika meledak, pemandangannya sangat menakutkan. Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi, jadi ia tidak menerima serangan secara langsung. Kali ini ia berbelok tajam dan bergegas menuju area lain. Kecepatannya mencapai batasnya. Boom! Pemandangan di belakangnya sangat menakutkan. Setelah buah kastanya transparan itu meledak, ribuan duri kristal terbang, benar-benar menusuk sebuah gunung kecil, membuatnya seperti sarang lebah. Ini membuat Chu Feng menarik napas dingin. Ia memperkirakan bahwa bahkan raja binatang seperti musang tua itu pun akan tertusuk jika berani menahannya secara langsung. Itu terlalu menakjubkan. Pada saat yang sama, beberapa kastanya yang terbungkus dalam kulit berduri transparan juga jatuh. Setelah menyentuh tanah, mereka meledak dengan keras. Chu Feng merinding. Dua gunung kecil di dekatnya menghilang. Mereka diledakkan hingga hancur dan benar-benar lenyap. Namun, bagaimana ia bisa ditakut-takuti oleh pohon kastanya? Ia berteriak, meskipun begitu, kau tetap bukan lawanku. Dengan sedikit usaha, aku pasti bisa membunuhmu. Aku sudah pergi. Aku tidak memprovokasimu, kata pohon kastanya itu. Ia merasa sangat bersalah, karena buah transparan seperti itu tidak banyak. Dan yang paling penting, tidak ada gunanya seberapa kuat pun itu jika tidak dapat mengenai manusia itu. Bagaimana dengan warisan di istana bawah tanah? Apa kau membawanya pergi? Tanya Chu Feng. Pohon kastanya itu mengeluh. Warisan itu ada padamu. Omong kosong. Jika ada padaku, mengapa aku masih mencari istana bawah tanah? Chu Feng menatapnya. Aku pernah melihat musang tua itu menempelkan pedang terbang di dahinya untuk merenung. Ada tanda spiritual di dalamnya. Kurasa apa yang disebut warisan ada di dalam tubuh pedang itu, kata pohon kastanya. Chu Feng mengirimkan sedikit kekuatan spiritual untuk merasakannya. Ia langsung terkejut, dan buru-buru mundur, karena ia merasakan energi spiritual yang luar biasa aneh dan sedikit berbahaya. Ia mempercayainya. Ia memandang pohon kastanya itu, berkata, karena begitu, kau tidak perlu melarikan diri. Kembalilah dan bantu aku menjaga Gunung Pan. Tidak mau. Pohon kastanya itu tampak sangat waspada terhadapnya. Setelah berbicara, ia langsung melarikan diri lagi, meluncur di sepanjang pegunungan. Aku tidak akan menyulitkanmu, Chu Feng mengejar di belakang. Aku bisa mempertimbangkannya setelah kau pergi. Jangan mengejarku, kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Pohon kastanya itu panik. Akhirnya, Chu Feng berbalik dan kembali. Ia tidak memaksanya. Ia benar-benar merasakan keajaiban, bahkan pohon kastanya pun bisa seperti itu, dapat menembakkan tombak pendek dan bom. Chu Feng kembali ke belakang gunung, mengubur benih dan kotak batu di kebun obat. Ada tanah ajaib dua warna di bawah tanah di dekatnya, jernih dan tembus cahaya. Ia ingin mencoba melihat apakah benih itu bisa berkecambah. Setelah itu, ia duduk bersila di tanah, mengamati pedang terbang merah cerah seukuran telapak tangan. Akhirnya, ia menempelkannya di dahinya dan menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakannya. Boom! Chu Feng mendengus teredam. Tubuhnya bergoyang, dan matanya menjadi gelap. Ia hampir pingsan. Itu karena ia diserang oleh jejak spiritual yang sangat besar. Ini membuatnya ngeri. Jejak spiritual ini terlalu kuat. Itu seperti pedang abadi yang menebas, ingin membelah kehendak seseorang dan melenyapkan energi spiritualnya. Ia yakin bahwa bahkan di tingkat raja, jika kekuatan spiritualnya tidak memadai, kecelakaan pasti akan terjadi, dan ia mungkin akan mati karena guncangan ini. Tak lama, ia melihat beberapa ukiran yang tampak sangat kuno. Itu adalah seni mengendalikan pedang. Di dalam pedang terbang merah tua itu terdapat 4 ukiran secara keseluruhan, tanpa deskripsi tertulis. Ini karena memang tidak diperlukan, ini adalah warisan jejak spiritual. Selama seseorang menyelaminya dengan kekuatan spiritual, ia dapat memahami seni mengendalikan pedang.
Namun, di dalam pedang terbang merah ini, Chu Feng merasakan bahaya. Jejak itu hampir merobek pikiran seseorang, ingin memenggal kehendaknya. Chu Feng harus memuji musang tua itu. Kekuatan spiritual bawaan klan mereka kuat, jauh melebihi raja binatang biasa, sehingga ia akhirnya bisa mendapatkan seni ini. Namun, Chu Feng lebih kuat. Jika tidak, ia tidak akan bisa menggagalkan invasi jiwa leluhur musang tua itu dan akhirnya membunuhnya. Di dalam tubuh pedang merah tua itu seolah-olah ada ruang yang megah. Keempat ukiran itu memancarkan cahaya, berkilauan dan cemerlang, menarik pikiran seseorang. Dalam sekejap, Chu Feng masuk ke dalam ukiran pertama. Seketika, rasanya seperti pedang abadi menusuk jantung, memberinya perasaan terkoyak. Kehendak spiritualnya hampir terputus, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Ia menahannya, melawan guncangan ini. Di dunia luar, di dahinya, nyala api spiritual perak berdenyut. Energi esensi tingkat raja mendidih. Pada saat ini, semuanya mengalir ke tubuh pedang merah untuk mendukungnya. Boom! Di dalam ukiran pertama, Chu Feng menstabilkan diri. Dalam sekejap, teks dan gambar bergegas mendekat, dicap dalam rohnya, seperti penuangan kebijaksanaan. Ini adalah warisan. Tidak ada buku, warisan dilakukan dengan jejak spiritual, akurat dan tepat. Tentu saja, sangat sulit untuk mendapatkan warisan semacam ini. Ambang batasnya terlalu tinggi. Hanya sebagian kecil makhluk tingkat raja dengan kekuatan spiritual yang menakutkan yang memiliki kualifikasi untuk menerima warisan itu. Jika tidak, mencoba dengan paksa hanya akan mencari mati. Tubuh spiritual akan dilenyapkan. Chu Feng merenungkannya dalam diam, memahaminya dengan cermat, dan mengingatnya sepenuhnya. Ia muncul sebagai tubuh spiritual di ruang megah di dalam pedang terbang merah tua itu. Beberapa saat kemudian, ia mulai memasuki ukiran kedua yang membawa nuansa kuno. Dengan pengalaman pertama, dan setelah memastikan tidak ada bahaya, kali ini lebih mudah. Chu Feng mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Di dunia luar, Chu Feng duduk bersila, tidak bergerak. Selain meninggalkan sedikit roh di tubuh fisiknya untuk berjaga-jaga, sisanya memasuki pedang merah untuk merenungkan warisan dengan serius. Akhirnya, keempat ukiran itu berhasil ia kuasai. Warisan telah sepenuhnya ia dapatkan, tanpa ada yang terlewat. Musang tua itu hanya mendapatkan 2 ukiran. Tampaknya kekuatan warisan ini bahkan lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasakan aura musang tua yang tersisa di 2 ukiran pertama dari 4 ukiran itu. Tidak ada sisa kekuatan spiritualnya di 2 ukiran lainnya. Setelah membakar sisa-sisa kekuatan spiritual musang tua itu, Chu Feng mundur. Ia duduk bersila di gunung, merenung dalam diam. Keempat gambar jejak spiritual itu mencatat semua metode mengendalikan pedang secara lengkap. Ia menutup matanya dan merenung dengan hati-hati. Yang disebut seni mengendalikan pedang tidak seseram yang dibayangkan. Itu hanyalah penerapan energi spiritual. Melalui tubuh fisik, seseorang dapat menampilkan seni tinju dan tendangan yang dangkal atau mendalam. Demikian pula, roh juga dapat menunjukkan kekuatan, baik menyerang secara langsung atau mengendalikan objek untuk membunuh musuh. Menurut catatan Yu Jianshu ini, diperkirakan bahwa setelah mencapai tingkat yang ada dalam mitos dan legenda, seseorang dapat membunuh musuh dari jarak yang sangat jauh. Secara keseluruhan, ada seni bela diri fisik, dan secara alami ada seni bela diri spiritual semacam ini. Begitu rupanya, Chu Feng mengangguk. Hal yang paling ditakuti adalah mendewakan seni mengendalikan pedang, menghubungkannya dengan kisah-kisah legendaris. Jika ia berlatih seperti itu, sama saja dengan menciptakan banyak rintangan tak terlihat bagi dirinya sendiri. Tubuh fisik dan spiritual, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, tidak bisa dipisahkan. Keduanya sangat penting. Setelah memahami esensinya, Chu Feng mulai mempraktikkan seni bela diri spiritual. Ia mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dari canggung menjadi mahir, hingga mengendalikan objek pada tahap awal. Dapat dikatakan bahwa kemajuannya mulus, dengan pencapaian yang luar biasa. Cahaya senja mewarnai langit menjadi merah. Seluruh area gunung bermandikan cahaya terakhir matahari terbenam. Chu Feng membuka matanya. Pada saat yang sama, pedang merah tua di depannya terbang dengan suara sus, menembus batu yang tidak jauh, seperti memotong tahu. Chu Feng sangat gembira. Ia memang telah mencapai beberapa hasil. Detik berikutnya, pedang terbang merah tua itu membelah batu, berputar di udara, dan menebas ke arah batu raksasa setinggi 5 meter yang tidak jauh. Batu gunung berwarna coklat setinggi beberapa meter terpotong menjadi 2, dengan permukaan yang rata dan halus. Dengan suara sus, tubuh pedang merah itu terbang kembali, mendarat di telapak tangan Chu Feng. Pedang itu transparan seperti giok merah, berwarna cerah dan lembab, tanpa kerusakan sedikit pun. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh helikopter bersenjata. Jumlahnya tidak sedikit, mendarat satu persatu di kaki Gunung Pan. Banyak manusia super melompat turun dan dengan cepat mendaki gunung. Mereka terkejut. Sepanjang jalan, mereka melihat binatang aneh satu persatu, semuanya mati karena panah. Beberapa hancur berkeping-keping, yang lain masih memiliki sisa-sisa tubuh, membuat orang terkejut. Setelah mendaki Gunung Pan, mereka melihat area gunung yang berantakan, dan hati mereka bergetar.
Puncak gunung hancur, hampir runtuh. Pedang membelah tebing, bekasnya terlihat jelas. Batu-batu raksasa setinggi lebih dari 10 meter yang dihancurkan oleh jejak tinju ada di mana-mana, serta noda darah, yang membuat mereka merasakan betapa mengerikannya pertempuran ini. Cepat! Ini Raja Binatang, kumpulkan darahnya, jangan sia-siakan. Seseorang dari laboratorium super kelas 1 mengikuti, mendinginkan sisa-sisa mayat Raja Binatang itu. Beberapa ahli tua merasa sangat kasihan. Jika lebih utuh, nilainya akan lebih tinggi. Ada dua yang masih hidup di sini. Seseorang menemukan Huang Yun dan Kong Zuo, membuat orang-orang laboratorium sangat gembira. Kedua binatang aneh itu merinding. Mata orang-orang ini menjadi hijau ketika melihat mereka, itu terlalu menakutkan. Chu Feng muncul. Semua orang berhenti, sangat menghormatinya. Banyak orang bahkan menunjukkan antusiasme, ingin mendekat dan berbicara dengannya. Atur pesawat untukku besok pagi. Chu Feng tidak banyak bicara. Ia berencana kembali ke Shuntian besok pagi. Gunung Pan telah ia taklukkan, dan ia bisa menyerahkannya kepada Lutong untuk diurus. Tempat ini tidak berarti lagi baginya. Mendapatkan seni mengendalikan pedang, itu sudah sepadan dengan segalanya. Ia masih menunggu di sini karena ia telah mengubur benih dan kotak batu. Chu Feng makan beberapa makanan kering dan kembali ke belakang gunung, menjaga tempat penguburan benih, dan terus merenungkan seni itu, berusaha untuk menguasai dan memahaminya dalam waktu sesingkat mungkin. Sebelum fajar, Chu Feng membuka matanya, menggali kotak batu, melihatnya, dan menghela napas pelan. Benar saja, benih itu tidak menunjukkan perubahan apapun seperti yang diperkirakan. Pagi-pagi sekali, ia meninggalkan Gunung Pan dengan pesawat. Berita itu tidak bocor, karena tempat ini masih perlu dibereskan. Cahaya pagi menyinari dari jendela pesawat, jatuh di tubuh Chu Feng, memandikannya dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa. Setidaknya beberapa manusia super di kabin berpikir demikian. Satu orang menaklukkan gunung terkenal. Catatan pertempuran semacam ini terlalu menakutkan, ditakdirkan untuk mengguncang dunia. Selain itu, beberapa dari mereka melihat mayat Raja Binatang itu, yang hancur berkeping-keping karena dihantam tinju. Raja Binatang dapat dengan mudah membantai kota. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Namun, ia akhirnya dibunuh oleh pemuda pendiam di kabin ini. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri. Seseorang memberanikan diri maju dan ingin berfoto bersama Chu Feng. Tentu, Chu Feng tersenyum dan dengan senang hati memenuhi permintaan mereka. Setelah pertempuran, ia merasa sangat santai. Terutama setelah mendapatkan seni mengendalikan pedang, suasana hatinya menjadi lebih baik. Ia yakin bahwa ia akan dapat menguasainya sepenuhnya dalam waktu singkat, dan kekuatannya akan melonjak. Menjelang tengah hari, Chu Feng kembali, memasuki kota Shuntian. Kembali dari pegunungan ke kota, Chu Feng memiliki perasaan yang aneh. Di satu sisi, ada gunung liar yang luas, diduduki dan dipenuhi binatang aneh yang merajalela. Di sisi lain, kota ini sangat modern, kontrasnya terlalu kuat. Bos, kau di mana? Kami akan menjemputmu. Du Huaijin menelepon, sangat bersemangat. Suara kerasnya membuat telinga Chu Feng sakit karena ia terlalu bersemangat. Bahkan Ye Qingro tidak bersikap malu-malu. Emosinya berfluktuasi. Ia berteriak, Chu Feng, kau benar-benar memberi kami kejutan besar. Berita semacam ini terlalu merangsang bukan? Berita itu belum menyebar. Setelah pertempuran Gunung Pan, perlu ada tindak lanjut untuk menghindari kecelakaan. Tetapi beberapa orang ini sudah tahu dari Lutong tentang cerita di baliknya. Awalnya, beberapa orang itu bersikeras tidak percaya. Mereka semua berpikir bahwa Lutong adalah penipu tua, menipu mereka. Tetapi ketika mereka melihat beberapa foto, mereka terkejut. Raja Binatang itu tercabik-cabik, dihancurkan oleh Chu Feng. Seluruh puncak gunung hampir diratakan oleh dua ahli. Itu benar-benar hancur. Sungguh menakutkan. Bos, kami akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Ayo makan malam di lantai 88 gedung King Yun. Ouyang Qing berteriak. Oke, aku akan menunggu kalian. Chu Feng berdiri di pinggir jalan, menunggu beberapa orang itu menjemputnya, karena mereka sudah datang dan akan segera tiba. Ia berdiri di samping sebuah kawasan perbelanjaan, dan segera seseorang mengenalinya. Hei, bukankah itu Chu Feng? Dia belum meninggalkan kota Shuntian. Ya ampun, ini sangat berbahaya. Kudengar beberapa binatang aneh mungkin akan berkumpul. Benar, ini bukan kabar baik. Dia seharusnya menghindari badai kan? Seketika, banyak orang datang untuk menyambutnya, beberapa bersemangat, dan beberapa dengan sungguh-sungguh menasihatinya untuk bersabar dan bersembunyi di luar. Untungnya, Ye Qingro dan Chan Luoyan tiba tepat waktu, dan ia buru-buru pergi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Chu Feng kepada kerumunan sebelum pergi. Tak lama kemudian, ini menjadi berita. Semua orang diberitahu bahwa Chu Feng masih di Shuntian dan tidak melarikan diri, memicu gelombang yang cukup besar. Bos, kau akan melepaskan bom setingkat nuklir. Berita itu akan segera diumumkan oleh Pak Tua Lutong. Jangan bicara tentang orang lain, bahkan konglomerat besar pun mungkin akan tercengang. Di dalam mobil, Ouyang Qing tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat. Ia bahkan tidak mengemudi dengan stabil. Mengemudilah dengan benar, jangan main-main, Ye Qingro memperingatkannya. Mengapa tempat ini lagi?
Chu Feng teringat kencan buta terakhir kalinya. Ia makan di sini bersama Jiang Luoshen dan Xia Qianyu, yang mengakibatkan berbagai gejolak. Mau bagaimana lagi, makan malam di sini adalah yang terbaik. Terutama setelah munculnya gunung liar yang luas di berbagai tempat, beberapa burung buas dan binatang aneh yang belum pernah didengar menjadi bahan makanan dan disajikan di meja. Ketenaran tempat ini menjadi lebih besar, tak tertandingi, puji Du Huaijin. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu mereka. Kita memilih tempat yang tenang, dan kita tidak akan diganggu, Ye Qingro meyakinkannya. Itu adalah ruang pribadi di dekat jendela, tempat seseorang dapat melihat kota, melihat gunung yang luas di luar kota, dan bahkan melihat beberapa burung buas dan binatang aneh bertarung. Ruang pribadi ini biasanya sulit dipesan karena lokasinya yang terlalu bagus. Hei, mengapa aku merasa itu seperti Chu Feng? Apa dia benar-benar tidak pergi? Meskipun mereka bersikap rendah hati, mereka mudah dikenali di tempat seperti ini. Chu Feng dan kelompoknya ditemukan. Banyak orang bahkan mengambil foto. Bahkan setelah menutup pintu ruang pribadi, orang-orang sesekali datang untuk menyambut mereka. Manajer restoran datang, wajahnya sedikit aneh. Ia berbisik kepada Ye Qingro, berkata, beberapa pemuda dari ras binatang aneh telah muncul. Apa kalian masih ingin makan di sini? Ia bermaksud baik, karena ia tahu bahwa Chu Feng sedang dalam masalah sekarang. Terutama Raja Binatang Gunung Pan telah berbicara, memintanya untuk datang dan meminta maaf. Situasinya tidak menguntungkan baginya. Pada titik kritis ini, jika beberapa pemuda itu bertemu dengan mereka, sesuatu mungkin terjadi. Tidak perlu. Ye Qingro menggelengkan kepalanya. Manajer restoran itu terkejut, karena beberapa orang di ruangan itu terlalu tenang, dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Tentu saja, ia tidak bisa membujuk mereka lebih jauh. Cukup menyampaikan niat baiknya. Chan Luoyan berkata, aku juga dengar. Setelah Chu Feng diincar oleh klan Merak dan klan Musang, klan lain juga tidak tenang. Bahkan beberapa orang secara khusus bergegas ke Shuntian. Mungkinkah kelompok pemuda itu berasal dari klan ini? Faktanya, tidak lama kemudian, pintu ruang pribadi didorong terbuka. Seseorang datang tanpa diundang. Berita kedatangan Chu Feng telah bocor. Banyak orang berbisik, itu bukan lagi rahasia. Jelas, ini bukan manusia. Penampilannya cukup bagus, perawakannya tinggi, dan ia memiliki rambut pirang muda panjang. Hanya saja matanya sedikit sipit. Setelah masuk, pemuda ini tersenyum dingin. Ia melihat Chu Feng sekilas, berkata, Chu Feng, sungguh santai. Kami pikir kau sudah meninggalkan Shuntian. Aku tidak menyangka mendapat kehormatan bertemu dengan Chu Feng yang terkenal. Senyumnya palsu, dan ekspresinya sedikit rumit. Ada sedikit rasa takut, tetapi juga sedikit kesombongan. Sikapnya ini mudah ditebak. Ia memiliki keberanian yang cukup. Jika tidak, ia tidak akan berani datang ke hadapan dewa pembunuh seperti Chu Feng untuk mencari masalah. Karena Chu Feng ada di sini, tolong pindah ke tempat lain untuk mengobrol. Bagaimana? Ia mengulurkan tangan dan membuat gerakan mengundang. Chu Feng menatapnya dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda berambut pirang ini tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa sedikit gugup. Ia merasa merinding, tetapi dengan cepat ia membenci dirinya sendiri. Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, bagaimana ia bisa takut? Ia lalu mengundang lagi dengan nada tinggi, tetapi hanya menerima satu kata, enyahlah. Hanya itu kata yang diucapkan Chu Feng. Ia bahkan membunuh Raja Binatang. Apakah ia peduli dengan pemuda ini? Pemuda itu sangat marah. Bagaimanapun, ia adalah keturunan langsung dari klan raja. Ia diejek seperti ini. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan memenggalmu. Chu Feng menatapnya dengan dingin.